ada turis yang komplain tentang makanan atau yang lain gitu? Pernah yang baru-baru ini terjadi, cuman nggak murni kesalahan dari kita sih. 2 minggu yang lalu kejadian itu, kebetulan saya masuk siang, datangnya jam 11, tim ada yang beberapa yang pagi. Pas begitu ke sini ada tamu India 2 orang, dia peserta guide juga, cuman guide-nya stay di depan. Dia komplain mengeluhkan diare setelah makan club sandwich yang dia order waktu itu. Mengeluhkan diare, cuman saya panggil dari guide-nya, nggak mungkin kan baru makan hitungan menit langsung diare. Penjelasan dari guide-nya memang dia diare dari sebelum-sebelumnya, dan kebetulan makan di sini udah tahu diare, dia ngorder club sandwich lagi, jadinya tambah parah diarenya gitu. Kita ya memang dari makanan kita tidak ada bermasalah, cuman dari dianya memang bermasalah sebelumnya, plus makan yang club sandwich juga ya, termasuk yang selada kan mempengaruhi juga. Akhirnya dia nuntut ke kita, otomatis kita sebagai di sini ibaratkan tamu adalah raja, kita mengiyakan juga. Nanti kalau ada apa-apa silahkan datang ke sini, kita dari manajemen akan tanggung jawab. Seperti itu aja sih. Itu aja sih yang kejadian 2 minggu. Tapi kalau komplain makanan itu pernah juga terjadi, cuman tidak sering karena selera orang kan beda-beda, kita tidak tahu gitu. Cuman standar makanan kita yang tetap kita sampaikan di sini, pedas atau tidaknya. Ada beberapa menu yang bisa di request pedas dan tidak gitu. Terus untuk servis ada yang pernah ngeluh nggak? Mungkin pas lagi rame-ramenya kan, kok lama banget sih datang makanannya? Pernah, itu sering ya, sering. Bahkan di restoran manapun pasti akan seperti itu deh. Bahkan apalagi kita menjual menu, berbagai macam menu. Oh ya udah. Mungkin kalau boleh tahu bentuk pertanggungjawaban dari Secret Garden atau restoran ini itu untuk tamu-tamu yang mengalami komplain atau kekurangan dalam servis atau dalam kayak segi makanan itu apa ya? Kalau kekurangan dalam servis kita belum pernah sih ke hal yang sangat fatal. Paling ke makanan seperti yang dibilang tadi, makanannya terlalu pedas, terlalu asin, itu kan standarnya kita, dan kembali lagi ke taste orang beda-beda. Salah satunya kita kasih komplimen dessert atau minuman yang free lah untuk mereka sebagai permohonan maaf kita. Seperti itu aja. Di Secret Garden ini pernah terjadi miskomunikasi nggak ya antara pihak Secret Garden-nya dengan pengunjung? Baik, kalau untuk miskomunikasi itu kan biasanya terjadi karena kekurangan informasi atau kekurangan atau salah paham ya satu sama lain, itu tentunya pasti akan ada dan lumayan sering atau cukup sering juga. Hal tersebut bisa dikarenakan karena dari salah satu pihak yang belum mengerti maksud dari ucapan. Salah satu contoh mungkin yang nyata itu adalah ketika kita jelaskan nih untuk ke Secret Garden sendiri itu ada tiket masuknya, tapi dari tamu itu belum ada searching sebelumnya tentang Secret Garden, jadi mengira bahwa Secret Garden itu free untuk akses masuknya. Jadi tugas kita adalah menjelaskan secara perlahan, secara detail, secara sabar juga tentunya, agar nanti pengunjung tersebut bisa mengerti maksud dari tiket tersebut atau maksud yang akan kita sampaikan. Kan di sini banyak wisatawan luar negeri ya. Bagaimana pihak Secret Garden ini ngatasin hambatan dalam bahasanya kalau lagi berkomunikasi sama turis asing? Baik, banyak pengunjung yang datang dari luar bahkan juga tidak begitu lancar bahasa Inggris. Nah, yang itu juga PR jadi dari kita juga. Salah satunya adalah dengan cara kita juga menyiapkan staf khusus yang memang dari bidangnya yang mengerti bahasa tersebut, mulai dari bahasa Mandarin, kemudian kita juga ada Arab juga. Tapi kalau misalkan ada yang benar-benar sangat tidak dipahami kembali, itu kita akan pakai Google Translate itu untuk rescue. Menurut Lewis Akoser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada. Sehingga apabila ada masyarakat, maka akan muncul konflik. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti saling memukul atau dapat didefinisikan juga sebagai perselisihan maupun pertentangan. Secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Pada topik hari ini, kami membahas mengenai konflik yang terjadi di Secret Garden, yaitu terjadinya perbedaan informasi antara pihak Secret Garden dengan pengunjung. Konflik mengenai perbedaan informasi dapat terjadi ketika orang memiliki informasi yang berbeda atau tidak memadai. Contohnya, yang terjadi di Secret Garden yaitu pengunjung mengira bahwa wisata Secret Garden adalah tempat wisata yang gratis.
Namun, sudah tertera di website Secret Garden bahwa Secret Garden merupakan tempat wisata yang berbayar. Dalam konflik ini, pengunjung tidak memiliki informasi yang memadai, mungkin karena kurangnya mencari informasi secara utuh dan lengkap. Dari konflik yang sudah dijelaskan sebelumnya, konflik ini bisa dilihat dari berbagai macam bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. Konflik berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Konflik internal berasal dari diri sendiri, sementara konflik eksternal berasal dari luar. Dalam konflik yang kami temukan di Secret Garden, konflik tersebut disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggan yang langsung mengajukan komplain kepada pegawai restoran Secret Garden. Hal ini tentu saja melibatkan beberapa pihak seperti pegawai restoran Secret Garden, seorang pelanggan, dan tour guide yang memandu seorang pelanggan. Berdasarkan sifatnya, konflik tersebut dapat dikatakan bersifat konstruktif karena hal tersebut dapat membuat pihak Secret Garden lebih memperhatikan kualitas makanannya agar tetap bersih. Pihak Secret Garden sendiri juga memiliki pengalaman untuk mengatasi pelanggan yang mengajukan komplain. Sehingga jika ada pelanggan yang komplain lagi, pihak Secret Garden akan bisa mengatasi komplain tersebut dengan lebih baik untuk kedepannya. Lalu ada sifat pelaku. Dalam bentuk-bentuk konflik, sifat pelaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat pelaku terbuka dan tertutup. Dalam konflik ini, sifat pelaku adalah terbuka. Mengapa demikian? Karena tindakan pelaku yaitu seorang customer terlihat sangat jelas dalam perdebatan konflik tersebut. Konflik ini berawal dari pelaku yang datang untuk memesan dan menikmati makanan yang disediakan di restoran tersebut. Namun, pelaku merasa perutnya sakit setelah makan di restoran tersebut dan menyalahkan pihak restoran Secret Garden karena beliau menuduh makanan dari pihak restoran Secret Garden telah membuat perutnya sakit. Pelaku pun ingin meminta refund atas makanan yang sudah dibeli olehnya. Lalu berdasarkan posisinya, konflik antara customer dan pihak restoran termasuk ke dalam konflik vertikal. Hal ini dikarenakan kedua pihak memiliki kedudukan dan juga peran yang berbeda di dalam struktur layanan restoran tersebut. Customer berperan sebagai penerima layanan, sedangkan restoran sebagai penyedia layanan. Hubungan ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi dan juga tanggung jawab, sehingga konflik yang terjadi termasuk konflik vertikal. Konflik ini tidak termasuk ke dalam konflik horizontal karena customer dan pihak restoran bukan pihak yang setara dalam jabatan ataupun peran di dalam restoran tersebut. Selain itu, tidak termasuk ke dalam konflik diagonal karena tidak ada unsur campuran antara konflik setara dan tidak setara. Berdasarkan bentuk keterlibatannya, konflik ini termasuk ke dalam konflik kolektif. Definisi dari konflik sendiri yaitu konflik yang melibatkan lebih dari dua individu atau kelompok, dan konflik ini merupakan konflik kolektif karena melibatkan tiga pihak pada saat itu, yaitu wisatawan, tour guide, dan juga pihak manajemen restoran. Dapat kita lihat bahwa konflik atau masalah yang muncul justru menghasilkan dampak positif. Pertama, konflik ini meningkatkan solidaritas antar pegawai. Mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, menunjukkan kekompakan tim, dan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga nama baik tempat kerja mereka. Kedua, konflik ini melahirkan pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji. Pegawai dan tour guide dituntut untuk bersikap tenang, sabar, dan profesional meskipun berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, konflik atau masalah yang muncul justru menghasilkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari konflik ini menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik ini menggambarkan bagaimana ketegangan antara individu, pelayan, dan tamu dapat berkembang menjadi keretakan hubungan yang lebih luas. Dari 7 kebiasaan yang ada, kami memilih 2 kebiasaan yang paling relevan menurut kami yang bersangkutan dengan konflik sosial di Secret Garden Bali, yaitu gemar belajar dan bermasyarakat. Untuk kebiasaan gemar belajar, dalam kasus konflik sosial yang kami amati, kami belajar banyak dari wawancara dengan staf Secret Garden mengenai bagaimana mereka menghadapi dan mencegah konflik antara pegawai dan pelanggan. Hal ini mengajarkan kami pentingnya terus mencari informasi dan memahami situasi dengan benar agar tidak salah paham, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan gemar belajar ini membantu kami sebagai murid untuk lebih bijak dan siap menghadapi masalah sosial di sekitar. Sedangkan untuk kebiasaan bermasyarakat, kami mengaplikasikannya dengan cara berinteraksi langsung dan berkomunikasi dengan staf selama wawancara. Kebiasaan ini membuat kami belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dan saling menghargai, sehingga konflik bisa dicegah atau diselesaikan dengan cara yang damai. Dengan terbiasa bermasyarakat, kami juga menjadi lebih peka terhadap perasaan dan pendapat orang lain, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan lingkungan.